Video kali ini kami akan membahas mengenai anestesi propofol dan isoflurane pada operasi seksio cesarea akibat diktoksia pada anjing. Saksikan videonya. Sebelum kita beranjak ke pembahasan kasus, adapun anggota kelompok dari B3 beranggotakan 12 orang seperti pada layar. Baik, yang pertama merupakan pendahuluan. Distokia merupakan kejadian parturisi berkepanjangan yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada komponen utama proses kelahiran. Penyebabnya sendiri ada dua, ada yang berasal dari induknya atau maternal berupa inersia uteri, kelainan jalan lahir, torsio uteri, hidroalantois, dan septum vagina, maupun dari janinnya atau fetus, maldisposisi janin, ukuran janin terlalu besar, malformasi janin, dan kematian janin. Untuk penggunaan anestesinya sendiri itu memiliki tantangan yang mengharuskan mempertimbangkan kondisi janin dan juga induknya. Tujuannya itu untuk meminimalkan dampak negatif obat anestesi terhadap janin dari segi sistem sirkulasi, respirasi, dan juga saraf pusat. Lalu dari induknya itu juga dapat analgesia yang adekuat tanpa meningkatkan resiko kematian. Untuk sinyalemennya, dalam kasus ini spesiesnya adalah anjing dengan ras Jerman Shepherd, kemudian berjenis kelamin betina dan umur dewasa yaitu di masa reproduksi dan status reproduksinya bunting. Selanjutnya, anamnesis. Dari hasil anamnesis, pemilik melaporkan bahwa anjing tersebut telah melewati masa bunting normal, namun belum menunjukkan tanda-tanda partus seperti kontraksi, keluarnya cairan ketuban, atau perilaku untuk melahirkan. Kemudian, dari hasil radiografi ditemukan satu janin besar atau oversize dan satu janin mati yang mengalami mumifikasi. Kemudian, dari hasil anamnesis ini, kesimpulan awalnya yaitu distokia akibat fetal oversize dan janin mati atau mumifikasi. Selanjutnya, diagnosis. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan radiografi dapat ditegakkan diagnosisnya yaitu distokia akibat faktor fetal. Diagnosis ini ditegakkan melalui beberapa dasar klinis yaitu yang pertama masa kebuntingan yang melampaui waktu normal tanpa tanda-tanda persalinan. Kemudian yang kedua tidak adanya kontraksi uterus yang efektif. Yang ketiga hasil radiografi yang menunjukkan janin besar dan janin yang mati dalam uterus. Dan yang keempat temuan intraoperatif yang mengkonfirmasi adanya satu janin besar yang lahir dalam kondisi lemah, serta satu janin lain yang telah mengalami mumifikasi. Baik, selanjutnya indikasi seksio cesarea. Seksio cesarea merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan ketika proses kelahiran normal tidak dapat berlangsung secara fisiologis. Tindakan ini umumnya dilakukan pada kasus diktoksia, baik karena faktor maternal maupun fetal. Faktor maternal meliputi inersia uterus atau lemahnya kontraksi, torsi uterus, panggul yang sempit, adanya septum vagina, serta kelainan bentuk atau posisi saluran kelahiran yang menghambat keluarnya janin. Sedangkan faktor fetal mencakup posisi janin yang salah, ukuran janin terlalu besar, malformasi, janin mati dalam kandungan, atau mengalami mumifikasi. Selain itu, seksio cesarea juga menjadi pilihan bila terapi ekbolik gagal, terjadi ketidakseimbangan ukuran janin dan panggul, terdapat obstruksi jalan lahir, atau malpresentasi janin yang tidak bisa diperbaiki. Tindakan ini juga dilakukan bila ada tanda-tanda janin terancam, seperti hipoksia akibat keterlambatan kelahiran. Seksio cesarea elektif dapat dilakukan pada induk dengan riwayat distokia sebelumnya. Ras brachycephalic yang memiliki kepala besar dan panggul sempit, anjing berukuran besar yang berisiko mengalami inersia uterus, serta kebuntingan yang melewati waktu perkiraan partus tanpa adanya tanda kelahiran. Pada kasus ini, indikasi utama seksio cesarea adalah keterlambatan partus akibat janin berukuran besar yang tidak bisa dilahirkan secara normal. Tindakan operasi ini dilakukan untuk menyelamatkan induk dan janin sekaligus meminimalkan risiko komplikasi.
Selanjutnya masuk pada tujuan tindakan anestesi. Yang pertama yaitu menekan efek negatif anestesi pada janin. Yang kedua, memberikan analgesia dan anestesi optimal pada induk. Yang ketiga, menjaga perfusi uterus dan kestabilan fisiologis. Yang keempat, mempercepat pemulihan pasca operasi. Yang kelima, mencegah komplikasi sistemik. Yang keenam, memilih agen anestesi yang aman, yaitu propofol dan isofluren. Dan yang terakhir, meningkatkan kelangsungan hidup anak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan premedikasi sebagai protokol anestesi yang diberikan dalam kasus yang kami angkat ini. Nah, pada kasus seksio sesaria ini, premedikasinya itu tidak diberikan atau tidak digunakan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar obat sedatif itu dapat menembus plasenta, sehingga beresiko menyebabkan depresi pernapasan serta sistem saraf pusat pada fetus. Yang mana kondisi tersebut itu dapat menurunkan dari vitalitas anak anjing setelah dilahirkan. Selain itu juga dalam kasus ini, induk itu sudah berada dalam keadaan yang nyeri dan juga stres akibat dari distosia, sehingga tambahan sedasi itu tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu penting. Karena operasi ini bersifat darurat, prioritas utamanya adalah untuk mempercepat proses induksi, intubasi, dan juga memulai pembedahan secepat mungkin untuk menyelamatkan induk maupun anaknya. Baik, berikutnya adalah induksi dari propofol yang digunakan dalam kasus yang kami angkat ini. Induksi anestesi pada kasus ini itu menggunakan propofol dengan dosis 4 sampai dengan 6 mg per kilogram berat badan yang diinjeksi secara intravena. Yang mana propofol ini dipilih karena memiliki onset atau masa induksi atau fase induksi yang sangat cepat sehingga memudahkan proses intubasi dan juga pengamanan jalan nafas dalam hitungan detik. Secara mekanisme, propofol ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor GABA pada sistem saraf pusat sehingga menghasilkan efek inhibisi atau penghambatan atau hambatan dan menyebabkan pasien ini kehilangan kesadaran dengan cepat. Selain itu, propofol ini juga dia memiliki efek depresi minimal pada fetus dan mudah dialihkan ke anestesi inhalasi seperti isofluren sehingga dapat lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap maintenance. Setelah induksi, pasien itu segera diintubasi dan juga diposisikan dalam posisi dorsal recumbenti, yang mana hal ini bertujuan untuk memulai tindakan operasi. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maintenance anestesi menggunakan isofluran. Pada kasus ini, pemeliharaan anestesi dilakukan dengan isofluran sebanyak 2,5% setelah pasien diinduksi menggunakan propofol 1% dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Setelah induksi, pasien ditransisikan ke gas isofluran melalui endotracheal tube bersamaan dengan pemberian oksigen untuk menjaga oksigenisasi ini tetap optimal. Nah, kenapa dipilih isofluran? Karena gas anestesi ini memiliki kelarutan yang rendah sehingga mempercepat proses recovery dan juga mengurangi depresi pada anak yang baru lahir. Isofluran juga diekspresikan dengan cepat melalui respirasi sehingga lebih aman untuk induk maupun juga janin. Selain itu, kombinasi propofol dan isofluran terbukti dapat menurunkan angka kematian neonatal dan meningkatkan vigor atau daya hidup anak anjing dibandingkan dengan halotan atau mektosifluran. Isofluran memberikan tingkat kelangsungan hidup anak yang jauh lebih tinggi, jadi bisa disimpulkan bahwa kombinasi ini sangat ideal untuk operasi sesar pada anjing. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian intubasi dan posisi pasien. Nah, setelah pasien diinduksi dengan propofol, dilakukan intubasi endotracheal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jalan napas tetap terbuka serta memungkinkan pemberian isofluran dan oksigen secara stabil selama operasi. Intubasi ini juga penting untuk membantu pengaturan ventilasi karena pada anjing bunting, uterus ini akan membesar, menekan diafragma, dan bisa meningkatkan risiko hipoventilasi. Setelah itu, pasien diposisikan dalam dorsal recumbenti atau posisi terlentang. Posisi ini memberikan akses bedah yang optimal pada bagian ventral abdomen sehingga memudahkan dokter hewan melakukan insisi ventral midline dan eksteriorisasi uterus. Selain efisien, posisi ini juga menjaga kondisi asepsis selama operasi berlangsung.
Seperti yang terlihat pada gambar, uterus gravid dapat dieksteriorisasi dengan baik sehingga proses pengeluaran janin bisa dilakukan dengan cepat dan juga aman. Terapi cairan protokol anestesi. Ini tujuannya untuk menjaga perfusi uteroplasenta dan tekanan darah induk selama anestesi berlangsung. Ini menggunakan NaCl fisiologis 15 mg per kilogram saat anestesi propofol dan isofluran. Kristaloid isotonik diberikan kurang lebih 5 mg per kilogram per jam, di mana bolus 15-20 mg per kilogram bila terjadinya hipotensi. Cairan ini dapat dihangatkan dengan fluid warmer untuk mencegah terjadinya hipotermia. Volume dapat disesuaikan dengan tekanan darah, warna mukosa, dan CRT. Selanjutnya, kita masuk ke monitoring protokol anestesi, di mana untuk tujuannya sendiri itu untuk menjaga stabilitas jantung, pernafasan, dan perfusi jaringan. Anjing diposisikan dorsal rekumbensi dan diintubasi endotrakea. Akan dilakukan pemantauan setiap 5 menit selama fase kritis. Parameter utama itu ada ECG, tekanan darah, SpO2, EtCO2, RR, serta suhu tubuh. Di mana bila tekanan darah ini turun akan dilakukan penyesuaian cairan, mengurangi kedalaman anestesi atau diberi vasopresor yang ringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai premedikasi, induksi, dan maintenance. Jadi dari hasil yang didapat, premedikasi tidak diberikan untuk mencegah depresi janin akibat obat-obatan yang bisa menembus plasenta. Untuk induksi, itu digunakan propofol 1% dengan dosis 5 mg per kilogram secara intravena. Kemudian dilanjutkan dengan intubasi endotrakeal. Propofol dipilih karena efek kardiovaskularnya minimal, metabolisme cepat, dan memberikan pemulihan yang halus. Untuk maintenance anestesi, gunakan isofluren 2,5% secara inhalasi yang cepat diekskresikan melalui respirasi dan relatif aman bagi neonatus. Selama prosedur, diberikan cairan pendukung NaCl 0,9% sebanyak 15 ml per kilogram per jam untuk menjaga tekanan darah dan perfusi uterus. Kemudian total durasi anestesi sekitar kurang lebih 40 menit dengan waktu dari induksi hingga ekstraksi anak kurang lebih 8 menit yang ideal untuk mencegah asfiksia neonatal. Kombinasi propofol dan isofluren ini terbukti aman, efektif, dan direkomendasikan untuk operasi sesar pada anjing. Selama prosedur, denyut jantung tercatat 96 kali per menit, menunjukkan kondisi jantung stabil tanpa brakikardia atau takikardia. Kemudian frekuensi nafas sekitar 14 kali per menit, menandakan ventilasi adekuat dan tidak ada depresi pernafasan. Kemudian MAP sebesar 66 mm merkuri untuk memastikan perfusi uterus terjaga, dibantu cairan NaCl 0,9%, 15 ml per kilogram per jam. Kemudian suhu tubuh itu 37,4 derajat Celcius, menunjukkan normotermia dengan penghangat aktif efektif. Kemudian saturasi oksigen mencapai 97%, menandakan oksigenasi maternal optimal. Kemudian tekanan akhir karbon dioksida itu sebesar 40 mm merkuri, menunjukkan ventilasi yang baik tanpa hiperkapnia. Lalu durasi dari induksi hingga ekstraksi anak kurang lebih 8 menit, ideal untuk menjaga vitalitas janin. Sedangkan total durasi anestesi kurang lebih 40 menit, memungkinkan pemulihan cepat tanpa komplikasi. Selanjutnya dokumentasi tindakan. Di sini terdapat hasil radiografi rongga abdomen yang menunjukkan pada tanda panah itu anak anjing yang sudah lumayan besar dan terhambat lahirnya karena induknya tidak mampu untuk mengeluarkannya. Ini merupakan bunting berkepanjangan sehingga janin oversize atau lebih besar untuk bisa dikeluarkan. Selanjutnya dokumentasi yang menunjukkan dikeluarkannya uterus atau rahim dari anjing melalui insisi pada bagian rongga abdomennya pada linea alba di rongga abdomen. Kemudian dikeluarkan rahimnya dan diinsisi kembali. Kemudian
diperlihatkan juga anak anjing yang sudah termumifikasi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan analisis protokol anestesi. Kasus yang dilaporkan merupakan distosia pada anjing German Shepherd betina akibat ukuran janin terlalu besar sehingga dilakukan operasi sesar. Adapun protokol anestesi yang diterapkan terdiri dari induksi anestesi umum menggunakan propofol 1% dengan dosis 0 mg per kilogram, pemeliharaan anestesi dengan isofluran 2,5%, terapi cairan intravena NaCl fisiologis diberikan sebelum dan selama operasi untuk menjaga tekanan darah serta perfusi uterus. Tidak diberikan preindikasi sedatif atau analgesik seluruh induksi guna mencegah depresi respirasi dan kardiovaskular pada janin, karena sebagian besar obat premedikasi dapat melewati plasenta dan menyebabkan depresi neonatal. Secara farmakologis, propofol dipilih untuk memiliki onset cepat, durasi kerja singkat, dan eliminasi cepat melalui metabolisme hepatik dan ekstrahepatik sehingga menurunkan risiko transfer obat ke janin. Isofluran digunakan sebagai agen pemeliharaan karena memiliki kelautan rendah dalam darah, memungkinkan kontrol kedalaman anestesi yang mudah dan pemulihan cepat setelah penghentian gas. Analisis literatur dalam jurnal menunjukkan bahwa kombinasi propofol isofluran telah dibukti memberikan anestesi yang stabil dan aman bagi induk, menyebabkan depresi janin minimal dibandingkan agen lain seperti tiopental, ketamin, atau halothrin, dan menghasilkan pemulihan pasca operasi yang cepat dan tingkat mortalitas dan maternal yang rendah. Dalam kasus ini, kematian anak anjing tidak diakibatkan oleh efek anestesi, melainkan oleh asfiksia akibat keterlambatan persalinan. Oleh karena itu, protokol anestesi yang digunakan yang tepat, efektif, dan aman untuk sesar pada anjing. Selanjutnya adalah keuntungan penggunaan propofol dan isofluren pada operasi sesar. Adapun keuntungan propofol antara lain yang pertama, induksinya cepat dan mudah dikontrol. Yang kedua, durasi kerja singkat dan metabolisme cepat di hati dan paru sehingga induk cepat pulih setelah operasi. Yang ketiga, minim transfer ke janin karena waktu paru yang pendek dan tidak menyebabkan akumulasi. Yang keempat, depresi respirasi dan kardiovaskular ringan dapat diatasi dengan ventilasi bantuan. Yang kelima, kualitas pemulihan baik tanpa efek residu meski digunakan berulang. Yang terakhir, depresi janin minimal karena janin memiliki kemampuan enzim konjugasi yang cukup baik untuk metabolisme propofol. Yang kedua, ada keuntungan isofluren. Yang pertama, ada kelarutan rendah dalam darah, memungkinkan kontrol cepat terhadap kedalaman anestesi. Yang kedua, ada eliminasi cepat melalui paru-paru, mempercepat pemulihan induk pasca operasi. Yang ketiga, tidak dimetabolisme secara signifikan oleh hati, aman bagi induk dengan gangguan fungsi hati. Keempat, efek minimal terhadap kontraktilitas uterus, tidak menurunkan aliran darah uteroplasenta secara signifikan. Yang kelima, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup neonatus dibandingkan agen lain seperti halothrin atau metoksifluran. Yang terakhir, aman dan stabil dalam menjaga tekanan darah serta ventilasi induk selama prosedur. Nah, adapun respon pasien terhadap anestesi dalam kasus operasi sesar anjing ini menunjukkan hasil yang baik dan stabil. Induk anjing yang diinduksi menggunakan propofol 1% dengan dosis 5 mg per kilogram serta dipertahankan dengan isofluran 2,5%, menunjukkan tingkat anestesi yang efektif tanpa komplikasi yang berarti selama prosedur. Penggunaan kedua obat ini terbukti efektif karena dapat memberikan induksi yang cepat, pemulihan halus, serta meminimalkan depresi sistem syaraf pusat dan pernafasan serta kardiovaskular. Pemberian terapi cairan infus juga membantu menjaga tekanan darah dan perfusi uterus, sementara analgesia pasca operasi dengan peniduprason mendukung pemulihan yang cepat dan nyaman pada anjing. Nah, pada saat pemberian anestesi saat operasi itu, tentunya tujuan utama yang ingin dicapai adalah meminimalkan efek negatif obat anestesi tersebut pada janin. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan depresi sistem syaraf pusat, pernafasan, dan kardiovaskular janin, sehingga dapat melahirkan bayi yang viabel. Pasien yang membutuhkan operasi sesar seringkali memiliki resiko anestesi yang lebih tinggi karena beberapa obat premedikasi dapat menyebabkan gangguan atau dapat menyebabkan komplikasi sehingga dapat mengakibatkan kematian neonatal pada janin. Lalu ada 3 komponen terpenting protokol anestesi yang perlu diperhatikan dalam operasi untuk mencegah terjadinya komplikasi ini. Hal ini termasuk waktu, pemeliharaan aliran darah ke rahim, dan pemulihan bayi baru lahir dari efek anestesinya. Baik, selanjutnya ialah interpretasi klinis berdasarkan hasil kasus, di mana kasus anjing betina ini didiagnosis mengalami distokia akibat faktor fetal, yaitu adanya janin berukuran besar dan 1 janin mati yang mengalami mumifikasi. Dan kondisi ini menyebabkan obstruksi mekanik pada uterus sehingga
proses kelahiran normal tidak dapat dilakukan. Dan secara klinis tindakan yang tepat itu ialah tindakan seksio sesare. Dan prosedur anestesi dilakukan tanpa premedikasi untuk mencegah depresi janin dengan propofol 1% sebagai induksi dan isofluren sebagai pemeliharaan. Hasil monitoring menunjukkan kondisi fisiologis stabil, menandakan fungsi kardiovaskuler dan respirasi induk tetap baik selama operasi. Dan setelah tindakan, induk pulih cepat tanpa komplikasi anestetik, sedangkan satu janin mati akibat asfiksia akibat keterlambatan patus. Secara keseluruhan, kombinasi dari propofol isofluren ini terbukti aman, efektif, dan sesuai digunakan pada operasi sesar kasus distokia akibat obstruksi mekanik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kasus distokia pada anjing German Shepherd betina akibat janin berukuran besar dan adanya janin yang telah mengalami mumifikasi berhasil ditangani melalui operasi seksio sesar menggunakan kombinasi anestesi propofol untuk induksi dan isofluren untuk pemeliharaan. Protokol ini terbukti aman dan efektif karena memberikan induksi cepat, pemulihan singkat, serta efek minimal terhadap sistem kardiovaskular dan respirasi pada induk maupun janinnya. Untuk hasil monitoringnya sendiri menunjukkan kondisi fisiologis induk stabil selama operasi dan pemulihan pasca operasi berjalan baik tanpa komplikasi, sehingga kombinasi propofol isoflurens dapat direkomendasikan sebagai pilihan anestesi ideal pada operasi sesar anjing dengan kasus distokia. Berikut merupakan sumber-sumber atau acuan yang kami gunakan dalam pembuatan video ini.